Puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudaraku. Selamat pagi, selamat datang, selamat berdoa kepada Tuhan. Hari ini luar biasa, kita semua daerah masing-masing. Tentunya tidak, tentunya kita sebagai anak Tuhan tidak hanya bagus di luar, tetapi kita jalan juga. Amin saudaraku. Hari kita mau tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita sebagai anak Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, Bapak. Tidak pernah henti-hentinya kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa ya Tuhan, sehingga hari ini kami ada saat ini ya Tuhan, boleh datang kepadamu menghadap hadirat-Mu yang kudus dan siap mempersembahkan pujian daripada Engkau ya Tuhan. Kami sedang pujian kami berikan kepada-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau luar biasa buat kami ya Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan saat ini saudara. Kita akan memberikan pujian itu sebagai ungkapan, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan.
persembahkan kepadamu. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan boleh menyukakan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan salam kiri depan belakang saudaraku. Saya percaya karena ada kita saat ini semata-mata bukan karena kekuatan dan kemurahan kita,
Tuhan. Sukacita pun menjadi sukacita. Amin. Bersama kembali naikkan pujian ini. Dia membuat ratap kita menjadi tarian. Amin.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama saya mudah bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita, siapkan diri kita, supaya firman Tuhan yang akan dilakukan oleh hamba-Nya boleh terang dan baik. Syukur sehingga firman Tuhan yang boleh kita terima dalam acara.
Ajar kami ya Tuhan dengan firman-Mu, sehingga agar kami bisa mulai bersungguh lagi kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam menopang hidupku.
sungguh melihat segala perkara-perkara yang ajaib. Kami melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sekalipun lembah yang kelam Tuhan boleh kami lewati, tapi kami tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan biarlah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba waktunya sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan ada satu kemenangan, ada satu pertolongan, bahkan ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu jalannya konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Hari yang baru, minggu yang indah, dan saya melihat wajah-wajah yang cantik dari ibu-ibu, anak-anak ya, wajah yang ganteng-ganteng dari bapak-bapak juga ya, pemuda remaja ya. Saya lihat semua yang cantik. Apalagi tadi anak sekolah minggu ada yang pakai baju Pak Jampang, ya, ada kumisnya yang melintang, ada yang gadis Bali, ada yang itu tadi emas dari Yogyakarta, bukan emas Kuningan ya, tapi emas abang emas ya, dari Jogja. Ada juga itu si abang Jupen dari Sumatera, Jusman ya, dari Sumatera Utara. Nanti dinilai ibu-ibunya mana ini? Bapak-bapaknya mana? Gak ada pakai baju daerah. Ya puji Tuhan. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama pada ayat ketiga. Kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Baik, puji Tuhan. 1, 2, 3. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah diserunya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca perikopnya dibilang begini, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Jadi hikmat itu memberikan satu undangan kepada Bapak Ibu Saudara, dan kebodohan juga memberikan undangannya kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita baca dalam ayat yang pertama, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Ketujuh tiangnya ini berbicara tentang kesempurnaan. Jadi hikmat ini sempurna sekali, terutama hikmat daripada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana, ayat yang ke-6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Alkitab katakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin hidup, buanglah itu kebodohan. Buang segala kebodohan yang artinya adalah dosa yang adalah kebodohan. Buanglah itu semua. Buang dosa itu, maka Bapak Ibu Saudara akan hidup. Itu janji kebenaran firman Tuhan. Dan ada satu perumpamaan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yesus itu berkata kepada murid-muridnya perumpamaan tentang perjamuan kawin.
Dalam kata yang pertama, ayat yang kedua, itu dia berbicara kepada murid tentang perjamuan kawin. Ternyata ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin bagi anak-anaknya. Kalau dalam ayat yang ketiga, raja itu suruh apa? Siapkan semua tempat, sediakan makanan, sediakan minuman, potong itu binatang yang paling baik, sediakan semuanya. Lalu undanglah orang itu. Dan pada waktu itu raja katakan kepada anak muridnya, pada muridnya, pada hamba-hambanya, dia bilang begini, undang orang ini undang ya. Nah, waktu hamba-hamba ini datang, tahu yang dilakukan? Ini sudah diundang oleh raja diundang. Yesus katakan dalam sebuah perumpamaannya bahwa raja ini mengadakan pesta perjamuan kawin dan mengundang orang. Dan saya yakin dan percaya orang yang diundang bukan orang sembarangan. Yang sudah pasti orang-orang penting, orang-orang yang berkedudukan. Dalam ayat yang keempat itu dikatakan, semuanya telah tersedia datang ke perjamuan kawin ini. Ya udah. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, waktu hamba-hamba ini datang kepada orang-orang yang memang disuruh diundang, Alkitab katakan dalam ayat yang kelima, ayat yang keenam, ada yang tidak mengindahkan. Artinya apa? Tidak memperdulikannya. Lalu ada apa lagi? Pergi ke ladang kerja. Lalu apa lagi? Ada yang pergi mengurus usahanya. Tidak mau datang. Kira-kira undangan hikmat dan undangan kebodohan seperti ini. Undangan hikmat sudah memanggil dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat sudah diserukan. Ayo datang kepadaku, mari datang kepadaku. Ini sama yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang yang diundang. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, yang lebih ekstrimnya lagi, yang lebih jahatnya lagi dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6, hamba-hamba yang mengundang itu dibunuh dan disiksa. Hamba-hamba dibunuh dan disiksa. Sudah tidak mengindahkan, mereka pergi ke ladang, mereka mengurus usahanya, mereka menyiksa dan membunuhnya. Dan apa yang terjadi? Raja ini berkata dalam ayat-ayat yang selanjutnya, undang itu semua orang yang dimanapun kau temui, yang di pinggir jalan dimanapun itu. Dan memang betul, dikatakan di sana ada orang yang jahat, bahkan ada orang yang baik juga masuk ikut dalam pesta pernikahan itu. Dan saya mau katakan kenapa orang-orang ini tidak datang kepada pesta daripada raja itu. Undangan tidak mau diterima. Kalau kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, dikatakan di sana, Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kenapa orang-orang tidak mau datang pada waktu diundang tentang hikmat? Kenapa raja memberikan satu perintah, undang mereka tapi tidak mengindahkan? Diundang karena tidak mengindahkan. Kenapa? Karena dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak mengenal Yang Maha Kudus. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, seringkali saya pun pribadi mendapat undangan, terutama dari warga-warga sekitar. Dan saya seringkali mengikuti, datang, hadir walaupun saya tidak kenal. Tapi ada kalanya seringkali pun saya tidak hadir, saya tidak datang oleh karena satu keadaan. Tapi biasanya orang kalau nggak kenal diundang, banyak sekali orang yang mengatakan alasan karena tidak kenal. Dan saya bingung orang itu mengundang saya, yang punya pesta ini mengundang saya apakah kenal secara pribadi atau lewat orang, misalkan begini titip ya ke Pak RT. Oh dari gang ini satu orang aja, oh dari gang ini 2 orang saja yang diundang, karena terbatasnya undangan. Tapi biasanya orang mengundang kita oleh karena kita
dikenal. Dan waktu kita datang oleh karena kita mengenal. Dan saya melihat kenapa seringkali orang menolak undangan hikmat yang ada. Karena dalam ayat yang ke-10 dikatakan karena orang-orang itu tidak mengenal Yang Maha Kudus. Jadi penting bagi Bapak Ibu Saudara untuk tahu undangan mana yang sedang ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah itu undangan tentang hikmat Tuhan? Apakah itu undangan mengenai kebodohan? Karena dalam ayat-ayat yang ke-11, dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, ayat-ayat yang ke-18, ini tentang hal-hal tentang kebodohan. Dan ini terjadi di tengah-tengah umat Tuhan, orang-orang percaya. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, hari ini kita perlu mengenal siapa yang Maha Kudus itu. Siapa Tuhan itu? Karena pada waktu Tuhan mengundang Bapak Ibu Saudara nggak kenal. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak datang dalam undangan itu. Undangan hikmat itu datang dalam hidup saya, dalam hidup kita semua, supaya kita mendapatkan satu kehidupan. Karena kalau kebodohan yang kita pilih, maka kita akan mati. Tapi kalau hikmat itu yang mengundang dan kita datang, maka Alkitab katakan kita akan hidup. Nah, saya ingin membawa bagi kita sekalian untuk kita mengenal siapa itu yang Maha Kudus, siapa itu Tuhan. Mengenal secara benar. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga dikatakan di sana, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu Saudara, hari ini sudahkah kita mengenal Tuhan yang benar? Karena di luar sana banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan, oh ini adalah Tuhan yang benar. Tapi kita sebagai orang percaya, kita perlu tahu bahwa Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya waktu kita mengenal Tuhan yang benar adalah dapat kita kenal melalui Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya tidak binasa. Jadi kita mengenal Tuhan yang benar itu hanya kita kenal dalam Yesus Kristus. Bukan gunung-gunung yang kita katakan itu adalah Tuhan. Bukan pohon-pohon yang itu dikatakan adalah Tuhan. Bukan. Tapi mengenal Tuhan yang benar adalah mengenal Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara, waktu engkau menghadapi tantangan kehidupan yang engkau kenal bukan Tuhan yang benar? Ada berapa banyak yang kita kenal hari-hari ini, padahal dihadapkan dengan situasi yang sulit, persoalan yang sulit, harusnya engkau mengenal Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang menyelamatkan hidup. Kadang-kadang kita malu mengakui kita sebagai orang percaya. Kalau kita ditanya apakah engkau orang Kristen, apakah engkau pengikut Kristus, kita bingung. Kita ragu-ragu untuk percaya. Padahal penting bagi saya dan kita semua untuk mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Siapa yang masih malu hari-hari ini mengakui Tuhannya adalah Yesus Kristus? Kalau Anda masih malu, artinya Anda belum mengenal Yesus itu sebagai Tuhan. Harusnya kita bangga, harusnya kita mengatakan bahwa saya adalah orang percaya. Percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengenal Tuhan yang benar, mengenal yang Maha Kudus itu, Anda harus percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah engkau harus mempelajari firman Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara setiap hari baca Alkitab?
Kalau berdoa, saya setiap hari berdoa Ibu Pendeta. Berdoa makan, terima kasih Tuhan makanan ini. Kalau lagi makan tempe, Tuhan ubahkan tempe menjadi ayam. Tuhan ubah jadi B2, jadi B1, B3, B4, bimoli ya. Harus pelajari firman Tuhan, baca firman Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara yang ada di grup gereja, karena Bapak Gembala setiap hari bawakan renungan firman. Walaupun kadang-kadang mungkin kita hanya tag lihat lalu kita hapus, kita tidak pernah dengar. Tapi pada waktu diberitakan itu firman, itu adalah salah satu untuk kita dapat mengenal, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar tentang firman Tuhan. Kita harus tahu kebenaran firman Allah. Dan jangan pernah bosan, karena Alkitab katakan itulah yang memberikan hidup bagi kita semua. Karena kalau engkau hidup dalam kebodohan, maka engkau akan mati. Engkau akan mati. Tapi waktu engkau belajar tentang firman Allah, maka engkau akan hidup. Yang selanjutnya, yang ketiga, dengan cepat saja. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang keempat. Tolong diberikan saya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat. Di sana dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini sangat keras menurut saya. Kadang-kadang kita berkata, aku mengenal Tuhan, aku tahu itu Tuhan, aku melayani Tuhan, aku memberi buat Tuhan, aku dan aku. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak menuruti setiap perintahnya, Alkitab katakan ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ketaatan. Dalam ayat ini berbicara tentang menuruti perintahnya adalah berbicara tentang ketaatan sebagai bukti bahwa kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Dan kalau berbicara ketaatan bukan hanya berbicara tentang perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Suatu saat ada satu jemaat yang saya bertanya, dan jemaat ini bilang ada orang luar ya, saya lagi sharing bercerita. Rupanya setiap bulan perpuluhannya masuk, orangnya tidak datang-datang gereja, hanya perpuluhannya. Satu saat pendeta ini bilang, Bapak ditegurlah, jangan hanya perpuluhannya, Bapak juga mesti ke gereja. Lalu Bapak ini pindah gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya memberi perpuluhan tapi tidak datang ke gereja, itu nanti duit yang masuk surga. Bapak dan Ibu tidak masuk surga. Betul kita bilang kita menuruti firman Tuhan. Tapi menuruti firman Tuhan ada juga berbicara tentang mengasihi. Berbicara tentang mengampuni. Berbicara tentang apa? Banyak hal Bapak Ibu Saudara. Tentang pikul salib. Gak mudah, gak gampang. Untuk mengampuni, untuk mengasihi sangat sulit. Ada berapa banyak dari kita yang suami tidak dapat mengampuni istri, istri tidak dapat mengampuni suami, anak-anak tidak dapat mengampuni orang tua tidak dapat mengampuni anak-anak. Jujur saja saya pernah bertemu dengan seorang ibu, dan dia katakan anaknya begini, lalu setelah dia keluarkan keluh kesahnya, lalu dia mulai mengutuki, dia katakan apa? Kamu mati aja ditabrak mobil, kamu begitu. Saya sampai kaget, saya stop, tidak boleh bilang seperti itu. Apalagi seorang ibu berbicara seperti itu. Saya bilang stop, tidak boleh ngomong, jangan ngomong ya. Udah apa, biarin aja itu anak kurang ajar. Kalau kata sekarang sejarah Indonesia, maling udah. Tuh anak kurang ajar, mengutuki, gak boleh Bapak Ibu Saudara. Kau harus memberkati anak-anakmu. Dan kalau anak-anak menyimpan sakit hati
Dan saya pun Bapak Ibu Saudara tidak luput mungkin dari kesalahan. Kita juga harus saling mengampuni. Saya pun belajar untuk mengampuni. Karena apa? Menuruti perintahnya. Yang menurut saya adalah salah satu bukti sebagai ketaatan. Bukan hanya sekedar kita pintar melayani di depan. Bukan hanya kita pintar untuk melayani pimpin puji-pujian. Bukan hanya kita pintar untuk melayani jadi WL, jadi singer, jadi pemain musik, jadi guru sekolah minggu. Tapi kita harus belajar untuk mentaati setiap perintah Tuhan, yaitu taat sebagai bukti kita mengenal Tuhan dengan benar. Saya tidak tahu seberapa Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan itu dengan benar. Karena orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah menuruti setiap perintah-perintah daripada Tuhan. Mengampuni. Kau harus belajar mengampuni suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Kau harus ini belajar hatimu besar hati untuk mengampuni. Karena orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah dia menuruti setiap perintahnya, perintah Tuhan sebagai bukti, sebagai tanda bahwa engkau taat dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Saya seringkali berbicara dengan Bapak Gembala, kalau ada lihat rumah tangga keluarga yang berantakan, dan hari-hari ini saya melihat memang banyak sekali yang sedang diuji, dicoba. Saya cuma bilang begini, waktu itu berjalan dengan cepat. Dan tidak tahu kapan Tuhan panggil kita semua. Tapi kalau kau masih hidup hari ini dengan menyimpan akar pahit, dengan menyimpan setiap kesalahan, dengan menyimpan segala sakit hati, kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara kalau besok kau dipanggil oleh Tuhan, tapi kau belum lepaskan ini pengampunan. Kau belum melepaskan ini, kau belum bisa mengasihi. Kalau kita berkata bahwa kita mengenal Tuhan dengan benar, artinya dalam poin yang ketiga kita belajar untuk taat, menuruti setiap perintah Tuhan. Dan yang keempat, dalam poin yang keempat dalam dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan di sana. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang keempat adalah memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Paulus katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan di Filipi, dia bilang begini, yang kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Artinya Bapak Ibu Saudara harus punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Saya tidak tahu hubungan pribadi Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan seperti apa. Apakah engkau rajin berdoa? Engkau berdoa berkata-kata kepada Tuhan? Apakah engkau rajin membaca firman Tuhan sehingga engkau semakin tahu isi hatinya Tuhan? Jujur saja Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak bisa tidur, dan seringkali itu terjadi, ya, karena katanya kalau orang tua itu, kalau anak kecil suka tidur, kalau orang sudah tua susah tidur, karena sudah mendekati tidur sepanjang masa. Jadi kalau orang tua itu katanya susah tidur, dan saya sudah mengalami. Jadi kalau saya sudah merem gitu, saya udah tutup itu karena Bapak Gembala masih mungkin baca, ya, masih dengar firman gitu di handphone. Saya sudah tutup kuping, saya sudah tutup mata, saya pakai bantal, selimut biar nggak terang gitu. Tapi saya tidak bisa tidur. Dan saya cuma bisa bilang begini, Tuhan terima kasih. Saya diam, saya tutup mata. Tuhan, saya bersyukur. Saya nggak bisa tutup mata Bapak Ibu Saudara. Dan saya hanya bilang bersyukur.
Kalau saya sakit, saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Ini kepala cenut, Tuhan tolong saya. Ini kali badan sakit, nggak tahu salah makan apa ya. Kalau udah tua kan gitu, nggak boleh salah makan kan? Sakit badannya. Tuhan tolong. Karena saya tahu, saya tidak dapat cerita kepada siapapun, tidak dapat cerita kepada orang lain. Susah mengungkapkannya kepada suami, susah mengungkapkannya mungkin kepada istri, susah mengungkapkannya kepada anak-anak. Anak-anak sudah besar, kita cerita dikit, mami banyak cerita. Mami di dalam aja tuh sama mami ceritanya. Di dalam kamar mau cerita, bapak gembala lagi baca firman, nah gak enak ceritanya. Kan begitu ya kalau orang udah tua ya, mau cerita susah, gak ada teman buat ceritanya. Cerita sama Tuhan. Anda harus memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan lewat doa-doamu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin kau sibuk, kau hanya bisa bawa mobil, tapi bilang terima kasih Tuhan. Itu sudah satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kau sambil bawa mobil, mungkin kau berkata, Tuhan terima kasih. Kau mungkin sambil naik motor, kau hanya bisa bilang Tuhan terima kasih. Kau sambil masak, kau cuma hanya bisa bilang Tuhan terima kasih, aku bersyukur. Kau harus punya hubungan yang pribadi bersama dengan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya mungkin pasangan kita, orang tua, anak-anak punya kesibukannya masing-masing. Dan hanya kita sendiri. Dan waktu kita sendiri, mari miliki hubungan yang pribadi bersama dengan Tuhan. Ada suami istri mengeluh kepada orang tua cuma bilang begini, siapa suruh kamu kawin? Siapa suruh kamu pilih si A? Siapa suruh kamu pilih si B? Berdoa sama Tuhan. Gak usah cerita. Jangan cerita kepada manusia. Cerita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ini yang dikatakan yang ku kehendaki, Paulus kehendaki, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam pemerintahnya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara harus mengenal Tuhan, memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Jangan hanya kita hebat mungkin melayani. Ya, saya kadang-kadang suka sedih kalau ada orang yang melayani dan tidak datang doa. Walaupun saya tahu doa itu tidak terbatas hanya di gereja, di rumah juga bisa. Tapi adalah baiknya kita doa bersama-sama, saling mendukung di dalam doa. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang berani maju melayani pekerjaan Tuhan tanpa berdoa, urusan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Betul. Jangan mudah, jangan anggap enteng, apalagi pemberita-pemberita firman yang suka melayani pekerjaan Tuhan dalam memberitakan firman. Karena mulut ini bisa dipakai oleh Tuhan, tapi mulut ini juga bisa dipakai oleh iblis. Bapak Ibu Saudara, Anda harus memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Bersama-sama bertumbuh. Di dalam itu 2 Petrus, tolong 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Saudara-saudara yang terkasih, ini sudah surat ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara harus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Ingat pujian beberapa waktu yang lalu, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan Rajaku, aniayakan penderitaankan, tak satu pun. Kalau Anda bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, apa yang dapat memisahkanmu? Kau berkata, aku tidak mau
Tuhan tetap akan pelihara hidup. Aku tidak bisa minum Tuhan, Tuhan juga pasti akan memelihara hidup. Apa yang dapat memisahkan hubungan kita dengan Tuhan? Kalau Anda mengenal Tuhan dengan benar, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Aniayakah, penderitaankan, sakit hatikah, bencikah, emosikah? Makanya jujur saja Bapak Ibu Saudara, kalau ada jemaat Tuhan yang tidak bergereja, tidak datang ibadah, kalau karena memang dia sakit, saya mendoakan. Tapi kalau ada jemaat Tuhan sampai pindah gereja oleh karena sakit hati, kekecewaan, jangan. Karena kita harus berpikir, apa yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan? Aniayakah, penderitaankah? Apa yang dapat? Kalau kita hidup dalam undangan hikmat, maka kita akan memperoleh hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara ikut dalam undangan kebodohan, maka kita tidak akan pernah hidup, karena kematianlah yang sedang kita pilih. Anda Bapak Ibu Saudara harus hidup bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, banjir apapun, tetap kerja, cari Tuhan, cari Tuhan, layani Tuhan, layani Tuhan. Tadi malam saya pergi ke Raja untuk melayani pekerjaan Tuhan, pulang jam 9 malam, ya naik motor. Saya lupa pakai jaket, ya, cuma bawa itu masker, cuma pakai topi dan melindungi kepala, lupa lindungi badan. Sepanjang perjalanan itu saya cuma bilang gini, apa yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan? Mari kita sama-sama. Ada banyak tugas, ada banyak pelayanan yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita ada tugas di depan, tapi Bapak Ibu Saudara punya tugas berdoa. Mendoakan gereja, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan keluargamu, mendoakan masa depan, mendoakan keutuhan, sukacita dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya rindu menyanyikan sebuah pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajaib, ajaib. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
menjadi tujuan hidup. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara, yang masih menyimpan akan baik, Kau masih menyimpan kebencian, Kau tidak dapat mengampuni, Kau tidak dapat mengasihi dengan baik. Mungkin dengan suamimu, mungkin dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu. Lepaskan pengampunan. Ampuni. Kau berdoa untuk mereka. Kau harus lepaskan pengampunan supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Karena dengan mengampuni adalah salah satu mengenal Tuhan dengan benar. Dan pagi hari ini saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan. Kau boleh maju ke depan. Saya dan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan kembali akan pujian ini. Tuhan, Kau menyenangkan. Jadi berjalan untuk
Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampun. Sekiranya yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami perbuat menyakiti hati Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hidup dalam ketaatan. Kami mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Jamah kami Tuhan pagi hari ini, lawat kami. Biarlah hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ingatkan kembali, buat tegur kami kembali, sehingga kami boleh kembali dalam jalannya Tuhan. Pagi hari ini kami yang di atas, kami yang di bawah, kami yang di depan, kami yang di belakang, kami percaya Tuhan melawat kami pribadi pas pribadi. Kami yang mengangkat tangan, kami sedang berdiri, kami sedang duduk. Tuhan kami jamah kami semuanya. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami hanyalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa pagi hari ini, kalau ada di antara sidang jemaat Tuhan yang datang dengan segala sakit dan penyakit, kami bersatu hati, kami berdoa. Yang sakit wajah masuk ke dalam nama Yesus. Yang sakit secara jasmani, sakit secara rohani, wajah masuk ke dalam nama Yesus. Kami sedang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang lemah Tuhan hiburkan kami, Tuhan kuatkan kami. Yang sedang membutuhkan Tuhan, memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yalah, ketika hari-hari yang kami jalani, kami melanggar, kami berjalan, kami tahu ada tuntunan firman Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami, dan memberikan kami kemenangan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala, buat teman-teman yang disampaikan kepada kita tentang pengampunan dan pelepasan. Terima kasih buat teman-teman, sekali lagi kami kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Jadi kita persiapkan diri kita akan memberikan persembahan. Kami menuju proses di depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi terima kasih buat firman-Tuhan yang disampaikan. Ajarkan, mengingatkan kepada kami tentang banyak hal ya Tuhan hari ini. Sekali lagi menaikkan kepadamu, kami menaikkan kepadamu, sungguh-sungguh menaikkan kepadamu, ucapan terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap memberikan ya Tuhan sebagian dari apa yang kami punya. Dan ya Tuhan memberikan memberkati kami semua tempat terkecuali hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami siap memberikan rasa ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu?
pengumuman disampaikan bahwa tanggal 22 Juni 2026 pukul 10 pagi akan diadakan gathering wanita BPD Banten. Diadakan di Resto Pondok Randu Dadap, ya, di samping bandara. Biaya per orang 70.000. Ya. Kalau ada di antara ibu-ibu, ini tidak terbatas, ya. Silakan gabung, karena di situ tidak hanya ibadah, tapi ada makan sepuasnya, ada permainan segala macam. Ya. Nanti kalau ada yang mau ikut, terbatas terkendala oleh biaya, nanti ini yang bagian pendaftaran Ibu Martin dan Ibu Rofianto bisa menghubungi beliau. Sekarang ada lomba baju daerah. Ini bisa dinilai kan sekarang? Ya, silakan Pak Stephen. Nah, udah ditulis? Udah. Pak Martin udah tulis? Udah, ya udah. Dilihat Pak, udah dilihat tadi ya? Oke, siap. Jadi minggu depan, iya, yang dewasa saja, dewasa ya. Jadi nanti silakan dilihat kelengkapannya semuanya. Ibu Lili, Bapak Martin, Bapak Stephen, sudah Bu Lili? Sudah, baik, terima kasih. Nanti di total berapa yang nilainya minggu depan silakan diambil hadiahnya, kulkas ya. Selamat ulang tahun tanggal 22 April Saudara Wendy. Tanggal 24 April Ibu Felicia Oroh, tanggal 24. Tanggal 24 April yang sama Opa Freddy Walupo yang ulang tahun. Tuhan memberkati. Sudah lewat makan-makannya Pak? Gak diundang ya Pak? Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang tergabung dalam mitra di kala duka bisa menghubungi Ibu Simanjuntak, kemudian untuk perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Demikian pengumuman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita akan akhiri ibadah dalam doa. Segala puji, hormat, syukur. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di mana kami gerejamu telah berbuat bakti melalui ibadah ini. Diberkatilah rumah tangga keluarga umat-umatmu, diberkati segala usaha dan pekerjaan, diberkati setiap rencana dan kerinduan kami, diberkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Allah melimpahkan segala kemurahan dan kebaikan bagi kami, yang membawa keberuntungan bagi kami, sehingga nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan. Memberkati saudara Wenli yang berulang tahun,
memberkati Ibu Felicia Oro, memberkati Opa Freddy. Tuhan jamah mereka satu persatu, penuhi mereka dengan sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan mengalir bagi mereka. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit hari ini. Kami menaruh pengharapan yang besar kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong dan menyembuhkan mereka. Berdoa bagi Ibu Edi Paulus yang masih batuk dan pilek, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Keluarga Bapak Simanjuntak, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Berdoa bagi Bapak Merlan Sigalingging, berdoa bagi Bapak Diki, bagi Opung Bonar, Ibu Maria, Mama Rafi, Ibu Aha. Hamba berdoa bagi Bapak Charlie, nyatakan kemurahan dan tanda ajaib-Mu bagi mereka. Nama-nama yang kami sebutkan di hadapan Tuhan, Engkau yang hadir bagi mereka secara khusus. Mengalirlah kuasa darah-Mu atas tubuh mereka yang membawa pertolongan dan kesembuhan. Berdoa bagi anak-anak kami, mereka yang akan mengikuti ujian akhir, bahkan mereka yang telah lulus. Tuhan memberkati mereka sekalian. Berdoa bagi Ibu Ria Warai, di mana orang tuanya telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan yang memberi penghiburan dan kekuatan yang baru. Kiranya kasih setia dari Allah menyertai ibu ini dan seluruh keluarga. Kami berdoa kiranya nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Berkatilah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan berkatilah gereja di tempat ini. Mohon belas kasih-Mu dicurahkan atas gereja-Mu untuk menangkap visi dan maksud tujuan Tuhan atas berdirinya gereja-Mu. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin menyertai hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama katakan, Bapa, terima kasih.
rasa apa yang dapat apa